Oh, berarti di foto semua produk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alim wa ta'alim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila arwah jami'il mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal ulama'il amilin wa ahli ta'atik ajma'in sallallahu habib Abdullah bin Ala bin Haddad wal arwah habib Abdullah bin Umar Asyatiri wal habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri wal habib Salim bin Abdullah bin Umar Asyatiri summa ila arwah jami'a udhalika ajma'in kawsyam summa jami'il mufassirin muhaddisin wal fuqaha wal ulama'il amilin الله يتغشى أمر الرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة في خير ولطف وعافية وأن الله يفتحنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا لما التعويل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعلما متقبلا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah sekarang pertemuan kita yang kedua di dalam pembahasan tentang fikih puasa. Kemarin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang eh, awal malam daripada amalan yang diamalkan di pertama daripada malam 1 Ramadan. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita masuki pembahasan fikihnya yaitu makna arti daripada puasa, baik itu secara bahasa ataupun secara istilah syariat, ya secara syariat. Kemudian dalil daripada kewajiban puasa dan juga hikmah daripada puasa. Kemudian juga kita sudah memasuki pembahasan tentang syarat sahnya puasa. Nah, kemudian insya Allah kita akan membahas nanti ini yaitu syarat wajib puasa, kemudian rukun daripada puasa. Untuk mengulang kembali kemarin pembahasannya syarat sahnya puasa, yaitu syarat sah puasa ada 4. Ya, dikatakan puasa seseorang dikatakan sah apabila memenuhi syarat. Yang pertama yaitu Islam. Berarti orang kafir tidak sah puasanya. Kenapa nggak sah puasanya orang kafir? Ya karena disyaratkan di dalam niat itu harus niat itu sah kalau seandainya yang niat adalah orang muslim. Nah, sedangkan orang kafir tidak sah niatnya, karena itu puasanya juga tidak sah. Ya kalau apa Islam di sini yaitu Islam apa harus muslim. Kalau seandainya dia orang kafir ataupun murtad ya juga nggak sah. Ya puasanya juga tidak sah. Kemudian syarat yang kedua yaitu berakal. Ya syarat yang kedua yaitu berakal. Berarti tidak sah bagi orang yang tidak berakal. Ya, tidak berakal itu karena gila. Ya walaupun sebentar nanti termasuk perkara yang membatalkan puasa. Gila walaupun sebentar. Nah, seandainya di pertengahan hari dia gila walaupun sebentar, maka puasanya tidak sah. Ya, itu termasuk nanti perkara yang membatalkan puasa. Kemudian sebetulnya juga nanti dibahas juga yaitu apa orang yang pingsan atau orang yang mabuk itu juga beda ya dengan tidur. Orang yang pingsan dengan orang yang mabuk itu apakah dikatakan sah puasanya? Nah, nanti di situ ada perbedaan pendapat ulama. Ada perbedaan pendapat. Adapun pendapat Imam Romli, kalau ada orang pingsan atau mabuk di pertengahan hari, maka yang pendapat Imam Romli tetap hukumnya sah. Kenapa? Karena Imam Romli mengatakan kalau istaghraqa jami'in nahar, artinya apa? Mulai subuh sampai maghrib dia pingsan, maka atau mabuk, maka puasanya nggak sah. Mau dia sengaja ataupun tidak sengaja. Pendapat Imam Romli, ya kalau memang dia istaghraqa jami'in nahar, maka hukumnya tidak sah. Gambarannya gimana? Gambarannya seandainya dia ya ketika mendapatkan kabar atau dia jatuh atau gimana sampai dia pingsan seandainya tanpa disengaja tentunya.
Ya ketika dia pingsan, ya padahal dia sudah niat, dia sudah sahur, ya sudah niat dia. Kemudian sebelum subuh dia pingsan. Bangun-bangun sadarnya dia ketika apa maghrib. Gimana puasanya? Menurut pendapat Imam Romli nggak sah. Menurut pendapat Imam Romli puasanya tidak sah. Kenapa? Karena istaghraqa jami'in nahar. Atau gambaran yang mabuk, soalnya dia minum sesuatu dia nggak tahu kalau itu adalah memabukkan. Diminum sehingga dia mabuk mulai subuh sampai maghrib. Maka puasanya dikatakan tidak sah menurut pendapat Imam Romli. Adapun pendapat Ibn Hajar di situ dibagi dua. Ibn Hajar ada pendapat yang ada di dalam kitab Tuhfah, ada yang di dalam kitab Syarahil Irsyad. Itu Fathul Jawad. Kalau pendapat Ibn Hajar yang ada di kitab Tuhfah, dikatakan batal puasanya orang yang pingsan ataupun mabuk, sama seperti Imam Romli, yaitu apa? Istaghraqa jami'in nahar, artinya memulai subuh sampai maghrib. Ada tambahan kalau Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah, ya itu tadi kalau apa istaghraqa jami'in nahar, mau ta'addi atau lam yata'adda bihi. Tapi tambahan lagi, Ibn Hajar juga berpendapat dalam kitab Tuhfah, kalau dia sengaja, walau lam yastaghriq jami'in nahar, maka hukumnya tidak sah juga puasanya. Nah, kalau Imam Romli tadi mengatakan istaghraqa jami'in nahar aja, mulai subuh sampai maghrib, mau dia sengaja ataupun tidak, dia batal. Berarti kalau lam yastaghriq jami'in nahar, berarti kalau seandainya, oh dia pingsannya jam 12 siang, ya, kemudian sampai apa maghrib dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Maka hukumnya apa puasanya sah mau dia sengaja ataupun tidak. Puasanya tetap sah. Kenapa? Karena lam yastagrik jami'an nahar. Tidak seluruhnya. Itu menurut Imam Romli. Tapi kalau Ibn Hajar istaghraqa jami'an nahar batal atau ta'adda bihi kalau sengaja dia walau lam yastagrik jami'an nahar walaupun tidak seluruhnya walaupun tidak mulai subuh sampai apa maghrib tetap dikatakan batal. Kenapa? Karena ada kesengajaan. Pingsan dengan sengaja atau mabuk dengan sengaja walaupun dia sudah niat walau lam yastagrik jami'an nahar maka hukumnya apa puasanya batal. Oh gambarannya seandainya dia sengaja pingsan entah itu ya kepalanya dibenturkan ke tembok seandainya ya kemudian dia pingsan kemudian sadar nanti dia ya kemudian sadar dia oh jam 9 pagi sadar dia gimana kalau menurut Imam Romli puasanya tetap sah karena ada sadarnya di sebagian daripada apa mulai subuh sampai maghrib. Tapi kalau Ibn Hajar karena ada kesengajaan, walau lam yastagrik jami' nahar, walaupun tidak seluruhnya tidak mulai subuh sampai maghrib, maka puasanya ya dikatakan oleh Imam Romli apa tetap sah. Ya, tapi kalau Ibn Hajar karena kesengajaan tidak sah. Ini kalau pendapat Ibn Hajar di kitab Tuhfah. Kemudian kalau di kitab Syariat Irsyad lebih ketat lagi dikatakan batal puasanya lebih enak lagi lebih enteng lagi sebetulnya yaitu apa kalau seandainya dia istaghraqa jami'in nahar wa ta'addabi kalau istama'a fihil amrain kalau terkumpul dua-duanya yes mulai subuh sampai maghrib kemudian sengaja baru batal berarti kalau istaghraqa jami'in nahar mulai subuh sampai maghrib tapi dia tidak sengaja maka hukumnya tidak batal. Ataupun dia sengaja tapi lam yastagrik jami'in nahar, maka tidak dikatakan batal. Ini dalam kitab Irsyad. Nah, pendapat Ibn Hajar ada dua. Terus mana yang mau digunakan? Kalau ada khilaf antara Ibn Hajar, Imam Romli, ya terserah, fakhtar bila doror. Mau pilih yang manapun dengan tanpa ada bahaya, silahkan. Tapi ya, torikul ihtiyat layak fa. Artinya apa? Kalau mau ihtiyat, ya dia bisa mengambil jalan ihtiyat. Karena salaf itu biasanya mengambil jalan yang ihtiyat. Ihtiyat mana? Oh, seandainya dia mengatakan batal, ya sudah, tetap dia teruskan puasanya, ya nanti tetap digodoi sama dia. Nah, itu namanya apa? Ihtiyat. Nah, itu kalau pembahasan. Nanti insya Allah ada pembahasan itu. Ya kalau tidak lupa kita akan bahas lagi masalah pingsan dan apa mabuk ini. Kemudian kalau tidur jami'an nahar, ya dia setelah ketika sahur, entah dia ngantuk berat, kemudian tidur sampai maghrib dia bangun. Ya apa puasanya? Tetap sah. Tetap apa puasanya dikatakan apa? Sah. Ya, karena tidur itu bukan dikatakan seperti pingsan.
Karena masalahnya itu makna berakal itu, akal sendiri itu diartikan apa? Ghoriza. Ghoriza, alat berpikirnya itu masih bisa digunakan. Bedanya antara tidur, orang kalau dibangunkan, kalau tidur itu bisa bangun. Ya, bisa dibangun, dia masih bisa dibangunkan. Tapi kalau orang pingsan atau mabuk, belum waktunya sadar, ya nggak bisa dibangunkan dia. Tidak bisa dibangunkan dia. Karena itu dikatakan apa? Beda pembahasan antara pingsan mabuk dengan apa? Dengan tidur. Tapi kalau sudah gila, ini beda lagi dah. Gila ini walaupun sebentar, ya sepakat apa? Itu membatalkan apa? Puasa. Gila walaupun sebentar. Kemudian kemarin juga kita jelaskan termasuk syaratnya yaitu suci, bersih daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas ya. Apabila perempuan ya keluar darah haid atau nifas tidak sah puasanya. Ya, ini juga termasuk ya rahmatnya Islam terhadap perempuan karena saat haid dan nifas biasanya lemah. Puasa itu juga nak makan, nak minum itu membuat lemah. Nah, itu tidak terkumpul dua kelemahan. Ya kan itu apa? Tidak diwajibkan bagi perempuan ya ketika dia apa dalam keadaan haid dan nifas ya juga hukumnya malah tidak sah bagi dia untuk berpuasa. Walaupun dia merasa kuat ya tetap hukum puasanya tidak sah. Kalau tetap puasa malah hukumnya bisa haram. Kenapa? Talabus bil ibadah fasidah karena dia melaksanakan ibadah yang rusak. Nah, karena itu perempuan yang syaratnya dikatakan sah kalau dia suci daripada haid dan suci daripada nifas. Ya, adapun kalau seandainya niat gimana? Kalau dia niatnya saat dia masih ada darah, dia niat malam hari, ya dia atau seandainya setelah buka puasa, dia niat. Setelah dia buka puasa, dia niat. Ketika dia niat, padahal masih ada darah haid. Ya apa niatnya ini? Sah apa enggak? Dilihat. Kalau memang dia sudah yakin bakal berhenti, kenapa? Karena dia punya kebiasaan. Biasanya haidnya cuma 7 hari. Dan 7 hari itu malam nanti sudah berhenti. Seperti biasanya. Maka dia niat saat itu, maka dikatakan sah. Atau seandainya, oh ini sudah paling banyaknya haid. Sudah 15 hari. Ya kalau selebihnya ya berarti dia itu dikatakan mustahil nantinya. Maka apa ketika dia niat saat masih ada darah dengan apa karena ada apa sudah melewati daripada karena sudah sampai pada banyaknya daripada apa waktu untuk haid maka apa dikatakan niatnya tetap sah. Tapi lebih baik bagi dia ketika suci nantinya ya niat lagi lah. Ya niat lagi bagi dia. Adapun perempuan ketika suci daripada haid dan nifas, kalaupun dia belum mandi, ya, kalaupun dia belum mandi, apakah sah bagi dia niat? Sah, karena tidak disyaratkan, tidak menjadi syarat sahnya daripada puasa, dia harus dalam keadaan bersih suci daripada janabah, enggak. Suci daripada haid dan nifas. Walaupun dalam keadaan janabah, tetap sah niatnya. Karena itu ketika suci daripada haid dan nifas, oh saatnya perempuan ini masih sibuk untuk apa? Untuk mempersiapkan sahur daripada keluarganya nggak sempat mandi. Saat itu dia niat. Mandinya nanti sudah mepet daripada subuh atau bahkan setelah subuh. Gimana puasanya? Ya tetap sah. Karena apa? Karena dia sudah niat. Adapun mandinya setelahnya nggak masalah. Tapi lebih baik kalau bisa mandi sebelum subuh. Ya mandi sebelum terbit fajar itu lebih baik. Kenapa? Karena khurujan min khilaf. Karena dalam pendapat lain mengatakan tidak sah. Ya dia memasuki dalam apa subuh kecuali dalam keadaan suci daripada janabah. Karena itu dikatakan syarat sahnya yaitu bersih daripada haid dan nifas. Kemudian yang keempat yaitu mengetahui waktu diperbolehkannya untuk berpuasa. Kemarin dikatakan sah puasa itu kalau waktu yang digunakan untuk puasa tadi memang sah, diperbolehkan untuk puasa. Beda dengan hari raya. Kalau dia puasa di hari raya, ya tidak sah puasanya. Puasa di ayam tasyrik, ya tidak sah puasanya. Puasa di musyak atau puasa di apa namanya nisfu Sya'ban, seandainya setelah nisfu Sya'ban. Itu wah ini kan masuki bulan Sya'ban ya. Ada keharaman bagi orang untuk melakukan puasa dia musyak dan setelah nisfu Sya'ban. Setelah nisfu Sya'ban itu tanggal 16 sampai akhir. Itu haram bagi orang untuk melakukan puasa kecuali kalau itu puasa wajib.
Kalau untuk puasa wajib, untuk golok bagi perempuan belum selesai untuk bayar utang yang tahun kemarin seandainya. Boleh, bahkan wajib. Wajib dia tetap menggoloi walaupun sudah separuh Sya'ban. Ya, atau dia seandainya puasa kafaroh. Atau seandainya dia puasa karena nadar. Dia nadar kalau urusannya beres dia akan puasa. Kemudian selesai urusannya, beres urusannya ternyata apa? Setelah separuh Sya'ban. Ya apa hukumnya? Ya wajib puasa untuk melaksanakan nadarnya. Untuk puasa wajib tetap wajib. Kalau apa di separuh akhir daripada bulan Sya'ban mulai 16 sampai akhir ataupun fi yaumisyak. Yaumisyak itu tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban jika berbincang-bincang saat itu orang mengatakan ada ru'ya tapi tidak tahu siapa yang mengatakan atau orang-orang yang mengatakan adalah orang-orang yang tidak diterima oleh hakim karena perempuan, orang fasik atau orang kafir atau anak masih kecil. Nah, itu tidak diterima oleh hakim kesaksiannya. Nah, karena itu, ya ini kalau ada orang-orang seperti itu yang berbincang-bincang, nah ini dikatakan yaumus syak. Yaumus syak dan separuh Sa'ban 16 sampai akhir itu haram puasa kalau selain puasa wajib. Dan selain puasa sunnah, kalau dia ada kebiasaan, ada adatan, yuafiku adatan. Kalau mencocoki kebiasaan, oh anak ini punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Apakah boleh tetap puasa Senin dan Kamis walaupun setelah separuh Sa'ban? Boleh. Walaupun fi yaumis syak tetap boleh. Kenapa? Karena yuafiku adatan. Oh, aneh ini biasa puasa ayamusud. Ayamusud itu tanggal 28, 29, 30. Dia biasa puasa itu. Boleh tetap dilakukan. Menurut apa yang sudah menjadi kebiasaannya dia. Karena itu ini untuk karena lo kok bisa dilarang? Apakah ada riwayat? Ada riwayat daripada Nabi SAW. Idan tasafa Sya'ban, ya, fala tasumu, ya. Kalau sudah apa? Ada riwayat Nabi SAW mengatakan jika sudah separuh Sya'ban, ya maka kamu jangan melakukan puasa. Itu ada riwayatnya daripada Nabi SAW. Karena itu, kalau memang di waktu-waktu yang diharamkan untuk puasa, ya puasanya ya nggak sah. Ya, karena itu ibadah itu juga ada waktunya. Ya. Itu karena itu sudah ini kita bahas kemarin. Ya, ini untuk mengulangi lagi, ya, untuk apa supaya apa lebih difahami. Kemudian sekarang masuki syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu juga ada 4 nanti. Artinya, ya, siapa orang-orang yang wajib untuk melakukan puasa? Ya, jika terpenuhi daripada 4 syarat ini. Ya, jika terpenuhi daripada 4 syarat ini. Yang pertama, wajib puasa itu bagi orang Islam. Orang kafir nggak wajib puasa. Orang kafir itu tidak wajib puasa. Apa sih yang dikatakan tidak wajib bagi orang kafir untuk puasa? Artinya kita tidak wajib memerintahkan orang kafir untuk puasa. Karena apa? Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar kan? Kita memerintahkan kebaikan atau mencegah daripada kemungkaran. Tapi orang kafir, apakah kita perintah untuk puasa? Tidak wajib kita untuk merintahkan mereka. Ya, karena apa? Memang tidak ada kewajiban bagi orang kafir untuk melakukan apa? Puasa. Ya, kalau kita perintahkan dia untuk masuk Islam, boleh. Ya, karena wajib harus ada jihad orang mengajak untuk orang apa? Mengajak orang masuk Islam. Tapi apa? Itu fardu kifayah nanti ya. Puasa ini tidak wajib bagi orang kafir. Ya, tidak wajib bagi orang kafir. Tapi apa? Kafir ada dibagi dua, ada kafir asli, ada yang bukan asli yaitu apa murtad. Kalau kafir asli, maka apa tidak wajib bagi dia untuk melakukan apa puasa. Ya, memang tidak ada hukuman. Ya, tidak ada hukuman dalam hukum dunia. Orang kafir dalam hukum dunia memang tidak wajib untuk melakukan puasa. Tapi nanti di akhirat dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab seperti meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat-syariat furu'ul Islam. Ya, daripada seperti nanti adabnya orang kafir itu akan diadab karena meninggalkan sholat, karena meninggalkan puasa, karena meninggalkan zakat ketika wajib, karena meninggalkan apa haji. Jadi adabnya orang kafir itu ya banyak nanti berbagai macam. Adapun kekufurannya itu yang akan menyebabkan dia kekal nanti di neraka. Ya, memang tidak ada kewajiban. Ya, tidak ada kewajiban saat apa? Saat dia apa? Kafir. Artinya tidak ada kewajiban apa? Ketika dia nanti masuk Islam, tidak wajib digodoi ayam apa? Kufri.
Ketika waktu kafirnya tidak wajib digodoi bagi dia. Dia tidak wajib menggodoi ketika apa kafirnya. Itu yang dikatakan apa tidak wajib. Berarti kalau ada orang kafir umur 50 tahun masuk Islam, apakah mulai balik sampai umur 50 wajib digodoi? Tidak wajib digodoi. Karena apa? Karena dikatakan al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menutupi kesalahan yang sebelumnya. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman apa? Qul in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan wahai Muhammad apa? Ini yang tahu jika mereka selesai berhenti ya daripada kekufurannya, yughfar lahum ma qad salaf, maka akan diampuni apa yang telah berlalu. Yaitu orang kafir, ya, ketika masuk Islam, maka dosa-dosanya dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki dosa seperti bayi baru dilahirkan. Loh, apakah kebaikannya juga akan didapatkan atau kebaikannya juga akan hilang? Ulama ada yang berpendapat kebaikan yang tidak butuh niat dari kitab Baijuri itu kebaikan yang tidak butuh niat maka akan tetap diberikan kepada dia. Oh, ini orang kafir ketika dia waktu kafirnya suka bantu orang, ya dia suka apa? Dia orang yang baik, ya dia orangnya sopan, ya dia suka apa? Apa sedekah, seandainya memberi bantuan, ya bantuan tenaga, bantuan uang atau yang lainnya. Ini orang suka membantu seandainya. Gimana hukumnya? Apa kebaikannya tetap diberikan kepada dia? Allah mengatakan kalau tidak butuh niat, maka apa tetap diberikan itu pahala kepada orang yang kafir masuk Islam tadi itu. Berarti orang yang kafir masuk Islam seperti ini mungkin lebih baik daripada kita. Karena kita apa? Kita mungkin banyak dosa. Kalau orang kafir tadi ya tidak ada dosa, sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban tidak ada yang wajib digodoi bagi dia. Nah, itu kalau orang kafir asli. Tapi kalau kafir bukan asli, ya kafir ini ya dia kafir dulunya muslim. Nah, ini bukan kafir asli alias alias apa? Murtad. Dia sudah masuk agama Islam, keluar daripada agama Islam, maka hukumnya tetap kewajiban itu puasa dan kewajiban yang lainnya tetap diwajibkan bagi dia. Artinya diwajibkan bagi dia apa? Diwajibkan bagi dia untuk melaksanakan itu puasa, sholat, dan yang lainnya. Artinya apa? Masuk Islam kamu, kemudian lakukan itu semuanya. Wajiban itu tetap wajib dilakukan bagi dia. Nah, itu yang dikatakan apa? Bagi orang yang apa? Murtad. Itu orang yang murtad, itu apa? Akan tetap diwajibkan untuk ya ketika dia, oh murtadnya sudah beberapa tahun dia. Ya, kalau dalam hukum Islam, kan orang yang murtad itu sebenarnya kan ada ancaman ya. Ketika dia murtad, hukumannya itu dipenggal kepalanya sebenarnya. Nah, tapi kalau dalam hukum di Indonesia nggak ada. Karena itu mereka murtad beberapa tahun, nanti kembali lagi. Setelah beberapa tahun, gimana ini? Kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan beberapa tahun. Maka tetap wajib digodoi. Sholatnya wajib digodoi, puasanya wajib digodoi. Ya zakat yang tidak dikeluarkan wajib digodoi. Tetap wajib bagi dia untuk apa? Menggodoinya. Nah, ini wajib digodoi kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan apa ketika apa murtad. Nah, ini yang apa? Yang wajib untuk apa? Yang syarat wajib yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti syarat wajib yang pertama yaitu apa? Muslim. Ya, harus syaratnya apa? Islam. Ya, kalau orang kafir tidak sah. Kemudian yang kedua mukalaf. Mukalaf itu apa? Balik dan berakal. Orang yang wajib puasa itu kalau sudah balik, balik dan berakal. Balik berarti kalau masih kecil tidak wajib. Kalau orang yang masih kecil tidak wajib untuk puasa. Belum balik dia, walaupun sudah memayis, tidak wajib bagi dia. Artinya kalau dia meninggalkan tidak ada dosa bagi dia, tidak ada kewajiban bagi dia. Kemudian apa berakal? Orang gila, tidak wajib puasa. Kenapa? Karena Rufi al-Galam anis salas diangkat penanya malaikat daripada tiga orang. Di antaranya apa? Anil majnun hatta yufik, daripada orang gila sampai dia sadar. Ya, sampai dia sadar. Nah, ini berarti apa? Orang gila ya tidak wajib bagi dia untuk apa? Puasa. Nah, kemudian memang tidak ada kewajiban. Tapi apakah sah anak kecil untuk puasa? Kalau anak kecil tetap puasa dia. Apakah sah puasanya? Kalau memang dia sudah tamis, tamis itu apa? Bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, ya, bisa istinja sendiri, ya, kemudian bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Ya, ibaratnya kalau pakai sandal tidak sampai kualik, ya, tidak sampai terbalik.
kemudian bisa membedakan antara jamroh bara api dengan apa makanan seandainya. Nah, itu yang dikatakan apa tamyiz. Nah, ini orang yang tamyiz, ya orang yang tamyiz ini dia apa namanya sah bagi dia untuk puasa, tapi tidak wajib, tapi tetap sah bagi dia untuk apa puasa. Puasanya dia tetap dikatakan sah. Tapi kalau belum tamis gimana hukumnya? Nggak sah. Kenapa? Karena persyaratan yang tadi. Syaratnya harus apa? Berakal. Ya, syaratnya harus berakal. Lah, anak yang belum tamis dianggap apa? Dianggap tidak berakal. Bukan tidak berakal, bukan tidak punya akal, tapi ghorizatul akalnya belum apa? Belum terpakai. Karena itu dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, ya mana yang kanan, mana yang kiri. Kadang ya anak yang belum tamis makan sendiri tidak bisa, masihan minum sendiri masih tidak bisa. Nah, itu berarti apa? Berarti hukumnya anak yang belum tamis tidak sah puasanya. Tapi kalau sudah tamis, sah puasanya. Malah bagi orang tua ada kewajiban untuk memerintahkan anaknya ketika umur 7 tahun. Ketika anak tadi itu umur 7 tahun, wajib diperintahkan untuk melakukan puasa. Nah, kalau sampai 10 tahun, malah wajib apa? Memukul anaknya ketika meninggalkan apa puasa. Sama seperti sholat, tapi memang dibedakan antara puasa dan sholat. Ya, dibedakan antara puasa dan sholat karena memang puasa lebih berat. Ya, dia harus meninggalkan makan dan minum sampai apa maghrib mulai subuh. Itu mungkin agak agak berat. Walhasil intinya ada tamrin, ada pelatihan anak, membiasakan anak supaya terbiasa melakukan kewajiban. Jadi mulai umur 7 tahun itu orang tua sudah mulai mendidik anaknya untuk apa? Puasa. Kewajiban itu. Sholat juga sama. Ya wajib diperintahkan. Bukan dibiarkan usbaban. Nah, wis, ya biarkan aja masih kecil kok. Biar aja kasihan. Ya biar dia nak puasa. Loh jangan. Ya kadang-kadang pakai dalil dirinya. Dulu kita juga sama kok. Sampai umur 15 itu turun poso. Loh jangan. Ya harusnya apa? Apa yang kekurangan daripada orang tua ya jangan ditularkan kepada anak. Harusnya Pak anak sudah dididik mulai apa 7 tahun. Tapi begitu kalau merintahkan puasa itu bukan hanya kewajiban gugur hanya merintahkan enak puasa, wis berarti gugur kewajibannya. Bukan, harus ada tahdid, harus ada perintah yang agak keras. Ayo puasa, masa tak puasa? Itu tidak malu. Ya, Pak. Artinya apa? Pendidikan. Seperti seandainya anak nak mau sekolah gimana sih? Kalau anak nak mau sekolah kan bapaknya marah, ibunya kan marah. Nah, untuk apa kewajiban? Ya harus lebih lah. Ya, untuk ini untuk apa urusan akhiratnya dia, untuk supaya dia terbiasa untuk melakukan kewajiban sampai apa sampai dewasa nantinya. Nah, karena itu harus ada pelatihan dan di situ apa perintahnya ma'at tahdid. Kecuali kalau anaknya sudah enak puasa, oh langsung nurut anaknya. Ya alhamdulillah. Berarti tidak usah tahdid ya nggak apa-apa. Kenapa? Oh, anaknya sudah langsung melakukan kok. Ya pinter-pinteran orang tua lah. Ya biasanya ya diiming-iming lah kadang-kadang ya. Anak, ayo kalau puasa kuat ya. Ya, umurnya sini harus kuat ini untuk apa untuk puasa sampai maghrib soalnya. Kalau kuat 1 bulan penuh nanti tak belikan ini soalnya. Biasanya kan anak semangat. Ya memang kayak kadang-kadang orang tua nggak tega. Ya karena anak ketika ya dia apa dalam keadaan puasa itu memang menunjukkan ya apa laparnya itu kelihatan gitu ya. Orang tua kan anak tega, tapi yaitu membiasakan maka apa itu pendidikan yang terbaik untuk anak. Nah, itu apa dibiasakan. Nah, itu harus adalah usaha daripada orang tua untuk membiasakan anaknya untuk melaksanakan kewajiban ya, supaya ketika balik sudah semuanya. Orang-orang dulu itu mulai kecil itu sudah dikasih pendidikan-pendidikan seperti gini. Bahkan semuanya pendidikan yang wajib-wajib semuanya diketahui. Ketika waktu balik, mau balik dengan umur atau balik dengan keluarnya mani atau perempuan keluar darah haid atau keluar mani juga, ya ketika balik itu kalau yang lelaki malah ya di sebagian apa amal daripada orang-orang tua yang dulu yaitu didudukkan, diundangkan kadang-kadang tetangga-tetangganya, kemudian setelah itu anaknya ditaruh ya di tengah-tengah ya di apa di depan orang tuanya. Kemudian ya si orang tua mengatakan kepada orang-orang yang hadir saat itu, wahai hadirin semuanya, saksikan bahwa aku telah mendidik anakku ini mulai dia saat tamyiz aku sudah didik, aku sudah kasih bahwa pengetahuan tentang kewajiban daripada kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban sholat, kewajiban puasa, kemudian tentang yang haram, semuanya sudah aku ajarkan.
dan kamu semuanya menjadi saksi untuk aku, ya untuk apa sudah aku laksanakan semuanya. Dan anakku sekarang sudah balik, kewajiban yang semuanya tadi yang sudah aku ajarkan itu kewajiban sudah apa ada tanggungan atau tuntutan kepada anakku sendiri. Di situ akhirnya anak di situ apa terharu mau tidak mau akan teringat terus sampai ya tua pun anak itu akan teringat kejadian yang dilakukan oleh orang tua tadi. Ya mau meninggalkan kewajiban mikir-mikir dia. Karena apa? Karena dia ingat daripada apa yang dilaksanakan oleh orang tuanya. Itu cara mendidik anak ya. Cara mendidik anak sampai seperti gitu orang-orang dulu itu. Artinya ini semuanya ya kalau yang belum balik tadi itu walaupun ada kewajiban tapi harus ada ya usaha daripada orang tua untuk apa membiasakan anaknya melaksanakan kewajiban. Bahkan semua ya fuqaha mengatakan kalau umur 7 tahun sudah wajib diperintahkan, umur 10 tahun malah wajib dipukul. Tapi pukulan ghair mubarrih, pukulan yang tidak melukai ya. Bukan pukulan ya menghindari daripada wajah, nggak boleh memukul wajah atau menghindari daripada tempat-tempat yang bisa membunuh. Ya bukan dibuat seperti sasak gitu ya, apa, tinju itu bukan. Anak ya dididik, dipukul boleh dalam syariat itu, tapi tidak sampai melukai, tidak sampai membekas. Kalaupun pakai penjalin, tidak sampai membekas. Pukulan artinya pukulan tarbiyah. Iya. Wah kadang-kadang cuman apa? Ya cuman di gentak gitu ya, cuman ditakut-takuti, anak sudah akan takut ya. Bukan berarti sampai dipukul sampai apa terluka anaknya, apalagi sampai berdarah-darah. Bukan gitu cara mendidik anak. Ya malah anak akan apa? Akan semakin berani sama orang tua, akan teringat ke apa? Kejahatnya orang tua terhadap anak sampai tua kadang-kadang tidak terlupakan itu pada anak. Karena itu bukan itu yang cara yang seharusnya. Karena itu syariat mengatakan dorban ghair mubarrih, pukulan yang tidak melukai. Kemudian berikutnya yaitu yang dikatakan syarat wajib puasa yaitu mampu ya wajib bagi orang yang mampu untuk mengerjakan puasa. Mampu di sini ada yang mampu secara syariat yaitu suci daripada haid dan nifas tadi itu sudah kita bahas ya. Kemudian yang masuk di sini mampu yaitu mampu untuk melaksanakan puasa ini dia bukan orang yang sudah tua atau lanjut usia yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa atau bukan orang yang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, kalau karena dua hal ini ada orang sudah lanjut usia, nggak mampu untuk melaksanakan puasa, sudah tua sekali. Tapi tua yang tidak mampu untuk puasa ya. Kalau masih dia sudah tua tapi mampu untuk puasa, ya tetap wajib. Tetap wajib bagi dia untuk puasa. Ini kalau nggak mampu bagi dia untuk puasa karena dia sudah lanjut usia. Kemudian yang kedua, orang yang sakit. Sakit ini tidak ada harapan sembuh. Nah, sakit ini ukurannya apa? Ulama mengatakan yaitu ukurannya dhabitnya yaitu mubih li tayamum yang memperbolehkan dia untuk apa? Diperbolehkan untuk tayamum. Diperbolehkan untuk apa? Tayamum. Artinya kalau seandainya orang tadi itu apa namanya? Dia seandainya kalau dia tetap puasa bisa binasa atau seandainya dia bisa anggota tubuhnya harus apa ya mutasi seandainya kalau puasa atau dia bisa tambah lama sembuhnya atau bisa tambah sakit. Seandainya ini tidak bisa sudah tidak ada harapan sembuh sudah dia kalau puasa tambah semakin parah tambah semakin lama sembuh bahkan tidak ada harapan sembuh sudah. Maka orang yang seperti ini bahkan menurut pendapat Ibn Hajar kalau sampai takut ya apa ada kekhawatiran mobilitas tayamum tadi itu ya mobilitas tayamum malah kata Ibn Hajar hukumnya apa haram bagi dia untuk puasa. Kalau Imam Ramli kalau khauful halak sepakat oh takut mati kalau puasa malah haram puasa. Ya haram ya. Kenapa? Wala tulqu aydiyakum la tahluka. Jangan kamu menjerumuskan diri kamu kepada kehancuran. Ya kalau dia yakin, ya hukumnya bisa haram untuk puasa ya. Karena apa kewajiban itu ada gantinya. Kalau memang tidak mampu dia untuk melaksanakan, ada waktu untuk menggoloinya. Tapi kalau sampai membinasakan dirinya atau melukai dirinya, ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena itu apa? Syarat wajib puasa yaitu mampu untuk mengerjakan puasa.
Terus kalau orang yang lanjut usia tadi itu, atau orang yang apa sakit tidak ada harapan sembuh, ya. Kalau memang dia tidak wajib puasa, apa yang wajib bagi dia? Dia kewajibannya diganti dengan apa? Diganti dengan membayar fidyah. Diganti dengan membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyahnya yaitu setiap satu harinya satu mud. Diganti dengan membayar satu mud daripada bahan makanan pokok di daerah itu. Oh, beras seandainya bahan makanan pokoknya. Ya berarti wajib setiap harinya orang yang lanjut usia yang tidak wajib puasa tadi atau orang yang sakit tidak ada harapan sembuh maka dia mengganti puasanya dengan mengeluarkan fidyah yaitu setiap satu harinya satu mud. Satu mud itu berapa? Nah, satu mud itu kalau mau ihtiyat yaitu 7,5 on. Itu 3/4 kilo. Ya 3/4 kilo. Nah, satu kilo kurang seperempat ya. 1 kilo kurang seperempat. Nah, ini kewajiban yang wajib dibayarkan untuk setiap satu harinya diganti dengan satu mud ya bahan makanan pokok di daerah itu ya. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu juga gimana? Ini orang fakir, lanjut usia atau orang fakir atau miskin, dia orang yang apa? Yang sakit tidak ada harapan sembuh. Berarti kan diganti dengan mood. Mau bayar mood dia sendiri tidak ada kok. Dia makanan setiap harinya nggak ada. Ya apa hukumnya? Tidak wajib. Ya berarti tidak wajib puasa, tidak wajib bayar mood. Kenapa nggak ada dibayarkan kok? Tidak ada yang bisa dibayarkan daripada apa? Daripada untuk mengeluarkan apa? Ganti fidyahnya nggak ada dia. Nah ini yang apa? Bagi orang yang lanjut usia tadi itu. Nah terus ya apa? Kalau seandainya dia ini dokter sudah memvonis dia tidak bakal bisa sembuh. Dia harus minum obat setiap harinya, setiap berapa jam harus minum obat, setiap berapa jam harus minum air seandainya. Udah divonis tidak bisa nih sampai ya kapan tidak bisa sembuh ini. Ternyata sembuh. Setelah beberapa tahun dia melaksanakan, ya tidak melaksanakan puasa diganti dengan mengeluarkan fidyah, ternyata sembuh. Ya, karena Allah yang memberikan penyakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Ternyata sembuh dia. Orang yang lanjut usia yang tidak mampu untuk puasa, ternyata dia seger. Ternyata sehat dia. Ya tidak kembali muda lagi ya. Kalau kembali muda lagi ya apa ini apa kemungkinan jauh ya. Tapi kalau menjadi sehat lagi mungkin ternyata ya semakin tua dia semakin apa kuat, mampu untuk puasa. Padahal dulunya apa? Dia sudah tua nggak mampu untuk puasa. Ya apa yang hukumnya? Ya sudah, tidak wajib diqodai. Yang sudah berlalu, ya sudah. Yang nggak akan datang ini baru kewajibannya apa? Tetap untuk melaksanakan puasa, tidak diganti dengan fidyah. Baik. Kemudian syarat wajib yang keempat yaitu apa? Mukim. Ya, wajib bagi orang yang mukim. Berarti tidak wajib bagi orang musafir. Orang yang musafir tidak wajib puasa, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, safarnya harus safar mubah. Safarnya dia harus safar mubah, bukan safar maksiat. Kalau dia berangkat kemana? Oh, dia berangkat ke Jakarta. Untuk apa? Main judi. Ya bukan. Jadi dia tetap wajib puasa. Kenapa? Safarnya bukan safar mubah, tapi safar maksiat. Ya, safar maksiat. Safarnya berarti syaratnya harus mubah. Yang kedua, safarnya perjalanan dia harus jauh. Perjalanan jauh itu yaitu sekitar 82 kilometer, 83 kilometer. Ulama di situ berbeda pendapat dalam ukuran kilometernya. Kalau marhalatennya ya yaitu mereka ndak berbeda. Tapi untuk ukuran marhalatennya itu berapa? Kalau dikilokan, nah ini ada yang mengatakan 82, ada yang mengatakan 83, bahkan ada yang mengatakan 87 ya. Walhasil perjalanannya harus jauh. Oh, dia musafir kemana? Dari Pasuruan ke Malang? Nggak boleh. Oh, dari Pasuruan ke Surabaya? Nggak boleh, tetap wajib puasa. Ini berarti apa? Syaratnya harus safarnya safar towil. Ya, perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga, syaratnya bagi orang yang musafir untuk nggak boleh untuk nggak puasa. Syarat yang ketiga yaitu dia harus keluar dari batas daerah sebelum terbit fajar. Nah, kalau dia berangkat dari rumahnya jam 7 pagi, ya berarti dia tetap ada kewajiban puasa. Perkara nanti di tengah jalan dia tidak mampu untuk melaksanakan, melanjutkan puasanya, boleh dia membatalkan puasanya. Tapi tetap wajib bagi dia untuk puasa.
tetap wajib bagi dia untuk apa? Puasa. Berarti syaratnya yang ketiga yaitu dia harus keluar dari batas daerahnya. Ya, batas daerah yang diperbolehkan untuk sholat qashar, sholat jamak, keluar dari batas daerahnya. Kalau ada sur berarti keluar dari surnya, batas daerahnya. Kalau tidak ada ya berarti keluar dari apa? Bangunan-bangunan pemukiman yang pemukiman warga yang ada di daerahnya. Berarti ya keluarnya harus sebelum subuh. Kalau keluarnya setelah subuh, ya berarti hukumnya apa? Tetap wajib puasa. Berarti syaratnya ada berapa? Tiga. Orang yang musafir boleh tidak puasa kalau safarnya safar mubah. Kemudian perjalanan jauh. Kemudian yang ketiga, yaitu dia keluar dari batas daerahnya sebelum subuh. Ya, sebelum subuh. Nah, ini baru dia boleh untuk meninggalkan puasa. Boleh tidak puasa dia. Walaupun sudah niat. Walaupun sudah niat, oh setelah terawih dia sudah niat, ternyata musafir, sahur dia berangkat, mana ke Solo, ke Jakarta saatnya, ke Bondowoso, ke Banyuwangi saatnya, ya dia berangkat, ya waktu sahur, padahal sudah niat, boleh nggak dia untuk tidak puasa? Boleh. Kenapa? Terpenuhi tiga syarat, safarnya mubah, kemudian perjalanan jauh, kemudian yang ketiga, dia keluar dari batas daerahnya sebelum subuh, berarti boleh bagi dia untuk apa? Tidak puasa. Nah, boleh bagi dia untuk tidak puasa. Kalau tetap puasa gimana? Orang yang musafir tetap puasa. Orang yang sakit tetap puasa. Gimana hukumnya? Ya boleh. Orang yang puasa, orang yang sakit atau orang yang musafir tetap puasa ya boleh. Malah, ya lebih afdol mana orang yang musafir untuk tetap puasa atau apa tidak puasa? Ya, di situ dilihat. Kalau puasa tidak membahayakan dia, ya berarti apa lebih baik dari bagi dia untuk tetap apa puasa. Karena apa pahala di bulan Ramadan dengan pahala waktu kodok beda. Ya kan itu di dalam Al-Quran juga bahwa antasumu khairun lakum. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa antasumu khairun lakum. Ya, kamu melakukan puasa itu lebih baik bagi kamu. Ya. Loh, itu ada riwayat Nabi SAW bersabda, "Laisa minal birri asyamu bis safar." Itu berkata kepada orang yang pakai lughah himyar ya. Lughah himyar alif lamnya diganti mim. Nah, Nabi ketika ditanya ya dengan orang yang dengan pakai lughah himyar, Nabi menjawab dengan lughah himyar juga. Laisa minam birri am siyamu bim safar. Ya. Laisa minam birri amsiyamu bim safar. Bukan termasuk artinya laisa minal birri asyamu bis safar. Bukan termasuk kebaikan siam puasa fis safar dalam keadaan apa? Safar. Itu di waktu bepergian, ya. Bukan termasuk kebaikan. Kenapa? Ya ulama mengatakan karena yang bertanya adalah orang yang tidak mampu untuk meneruskan puasanya. Dia orang yang lemah saat itu perjalanan dia berat, ya kemudian dia tidak mampu untuk puasa. Karena Nabi ya karena rahmatnya melihat orang itu ya kemudian Nabi mengatakan apa bukan termasuk kebaikan orang yang tetap puasa di dalam waktu apa safar. Tapi ya kalau dia mampu, dia kuat, lebih baik apalagi safar seperti saat ini. Kalau dulu safar kan melewati padang pasir, ya apa dia pakai kendaraan ya kuda atau onta berat, perjalanan berat. Kalau sekarang keluar dari rumah pakai mobil ya no AC ini ya. Kemudian turun dari mobil masuk stasiun, masuk terminal, masuk bandara, semuanya ada AC. Naik pesawat, naik kereta, naik bis, semuanya ada AC-nya. Ya perjalanan juga apa? Tidak berat. Kalau sekarang tidak berat. Ya kalau tidak ada keberatan lebih baik tetap apa? Puasa. Itu apa? Afdoliyahnya. Tapi kalau boleh nggak dia tetap tidak puasa walaupun tidak berat bagi dia, tetap boleh. Kalau terpenuhi tiga syarat tadi, tetap boleh dia untuk tidak puasa. Itu apa tiga tadi? Safarnya mubah, bukan maksiat. Kemudian dia perjalanannya jauh. Kemudian yang ketiga yaitu dia keluar dari batas daerahnya pas sebelum subuh. Tapi kalau orang musafir tadi tetap puasa. Saya berangkat ke Solo, tetap dalam keadaan puasa. Kemudian langsung dari Solo saya pulang. Berarti apa? Terpenuhi syarat seandainya. Saya berangkat waktu sahur atau malam, tengah malam berangkat. Sampai di Solo saya tetap puasa. Padahal saya boleh tidak puasa, tetap saya puasa. Berarti kalau seandainya di pertengahan jalan saya membatalkan puasanya, boleh apa enggak? Boleh, tapi harus biniati tarakhus. Niat membatalkan puasanya karena dia boleh membatalkan puasanya karena musafir. Ya bukan hanya pokok mangan tok, wis lapar makan, enggak boleh. Harus dengan niat tarakhus. Tapi kalau sampai Pasuruan,
Sampai di Pasuruan, ya saya dalam keadaan tetap puasa. Sebelumnya saya boleh untuk membatalkan, tapi kalau sudah sampai Pasuruan, tidak diperbolehkan membatalkan puasanya. Kenapa? Udurnya nggak ada. Kalau tadi udurnya safar, kalau sekarang saya sudah sampai Pasuruan. Orang yang sakit juga sama, tetap memaksa untuk puasa orang sakit, padahal dia boleh untuk membatalkan puasanya, tetap ditahan sama dia, tetap melakukan puasa. Ternyata sembuh daripada sakitnya, apa boleh dia batalkan? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada udurnya, udur maritnya sudah tidak ada, sakitnya sudah tidak ada. Nah, ini adalah apa? Pembahasan tentang apa syarat wajib puasa. Coba di apa berhenti dulu kita sesi tanya pertanyaan ada dulu. Kalau memang ada pertanyaan kita apa jawab dulu. Nanti kalau memang lihat waktunya mencukupi ya kita lanjut. Ada pertanyaan? Satu tuh. Apakah harus menggodok Ustaz? Apa yang menggodok? Apa yang tanya ini menggodok ini apa ini? Lalu apa? Pertanyaannya masih belum bisa dipahami. Apakah harus menggodok Ustaz? Yang mana nih? Mana yang digodok ini? Mungkin bisa dijelaskan. Hmm, ini ada. Yang memenuhi syarat, Syarat begitu. yang yang memenuhi syarat perjalanan jauh, Ustadz. Oh ya nanti ya bagi orang yang sakit, ya sakit itu ada harapan sembuh. Ya bagi orang yang sakit ada harapan sembuh. Itu boleh untuk tidak puasa, tapi tetap wajib bagi dia untuk menggoloi. Tidak dibayarkan fidyah. Tapi yang tadi yang wajib bayar fidyah itu kalau orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, kapan dia mau menggodok? Ya kapanpun keluar Ramadan ya tetap dia sakit seperti itu. Ah, berarti ya puasanya diganti dengan membayar fidyah. Tapi kalau orang sakit ada harapan sembuh, ya tetap bagi dia boleh untuk tidak puasa, tapi dia apa? Dia wajib qodoi. Musafir juga sama. Orang musafir boleh untuk tidak puasa jika terpenuhi syaratnya. Ah, tapi tetap dia wajib apa? Wajib untuk mengqodoi ya. Bagaimana firman Allah SWT ya? Nah, firman Allah SWT, "Awidatin fi yaumin akhir." Ya, taib. Berarti apa dia tetap wajib apa mengqadainya. Kalau ada yang berkata gini Ustaz, saya ini pekerja berat, jadi nggak bisa puasa. Nah, kalau seperti itu bagaimana jawaban yang benar Ustaz? Kan cari nafkah hukumnya wajib juga. Ya, enggak apa-apa. Kalau memang pekerjaan berat, dia bukan enggak puasa langsung. Dia tetap puasa. Perkara nanti ketika tengah perjalanan, ya ketika artinya apa? Ketika dia tengah-tengah bekerja, dia tidak mampu untuk meneruskannya karena khawatir sakit, khawatir bisa meninggal, khawatir bisa lumpuh, atau khawatir bisa diamputasi, atau tak bisa sakit, atau bisa lama. Walhasil ada kekhawatiran, bukan karena nafsu ya. Terus tak kuat aku panas ya. Semua orang puasa ya Pak. Karena memang menahan hawa nafsu ini memang berat. Memang tidak makan atau orang yang di tempat AC kalau dia karena nafsunya ya tidak kuat dia. Nah, tapi apa kalau memang benar-benar oh, kalau saya teruskan puasa saya bisa pingsan. Kalau saya teruskan puasa ini saya bisa sakit ini. Boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Tapi bukan langsung mulai subuh tidak puasa dia. Tidak boleh. Nah, terus dia mau puasanya kapan? Dia tetap bekerja terus. Nah, artinya apa? Tetap dia wajib puasa, pekerja berat tetap wajib puasa. Perkara nanti dia tidak mampu, benar-benar tidak mampu. Kadang-kadang orang bukan tidak mampu, tapi tidak kuat rokoknya kadang-kadang. Biasanya apa? Walaupun kulisannya mampu sebenarnya, tapi kadang-kadang dia tidak kuat rokoknya kadang-kadang. Ini bukan tidak mampu ini orang. Tapi kalau benar-benar memang pekerja berat, tetap dia wajib puasa. Sahur dia, kalau dia niat dia, ternyata kerja. Nanti Allah akan bantu. Allah akan bantu. Ya. Oh, kadang-kadang ya, kita ini merasa kuat itu bukan karena kekuatan kita. Coba diperhatikan. Kalau kita melaksanakan haji atau umroh, umroh aja saatnya. Kita melakukan perjalanan.
mulai dari mikot sampai ke hotel. Dari hotel kita jalan kaki untuk menuju apa Masjidil Haram, kemudian ke Ka'bah. Kita keliling Ka'bah berapa kali? Itu perjalanan berapa jauhnya itu? Kita keliling 7 kali dengan penuhnya orang. Kemudian setelah itu kita jalan lagi, ya sa'i itu ya satu perjalanan dari Safa Marwah itu berapa jauhnya? Itu kita lewati berapa kali? 7 kali. Itu capek kalau orang-orang normalnya orang kalau mau melakukan perjalanan bukan karena haji, bukan karena ibadah, jadi nggak kuat. Tapi karena apa? Karena ibadah dia ikhlas, dia dengan senang hati, sehingga apa? Yang berat terasa apa ringan. Kadang-kadang dengan senang dia, malah diulang-ulangi umroh berapa kali dia. Kenapa? Karena dia menikmati ibadahnya. Tapi kalau sudah mulai awal dia sudah merasa berat, ya akan berat. Kalau dia sudah mulai awal merasa berat akan berat. Tapi kalau dia merasa aku mampu, Allah akan bantu yang memberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala kok. Nah, karena itu ya tidak ada alasan bagi dia langsung apa tidak puasa. Tapi apa tetap dia puasa. Perkara nanti di pertengahan jalan ternyata dia nggak mampu untuk meneruskan puasanya, boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Kemudian Ustadz izin bertanya, bolehkah puasa dengan niat menggodok puasa Ramadan tiap Senin Kamis? Meski tidak punya utang, puasa dengan niat berjaga-jaga takut puasa sebelumnya ada yang batal tidak sengaja. Kalau dia tidak yakin ada puasa yang dia tinggalkan, ya tidak ada kewajiban untuk menggodok puasanya. Ya, tapi apa? Dia niat aja puasa Senin dan puasa Kamis. Kalau tidak ada niat apa yang dia yakini dia meninggalkan puasa, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk menggodok puasanya. Ya, niat aja puasa Senin, niat puasa Kamis ya. Kemudian banyak sekali orang yang mengatakan punya mah akut sehingga sengaja tidak puasa. Hukumnya bagaimana? Ya itu tadi sudah. Kalau memang dokter mengatakan oh tidak bisa sudah. Ini punya eh, mah mah akut ya sudah parah berarti ya sudah parah. Ada harapan nggak untuk sembuh? Kalau saat itu dia sakit kumat seandainya mahnya. Ya kalau saat dia itu saat kumat ya berarti apa? Dia tidak wajib puasa karena sakit ya. Tapi tetap wajib diqadai nanti, bukan digantikan fidyah. Kecuali kalau emah ini udah tidak bisa dah. Dokter mengatakan tidak boleh ya apa namanya berhenti daripada minum obat setiap per berapa jamnya. Sampai kapan? Sampai mati seandainya. Nah, kalau dokter mengatakan gitu, ya berarti tidak ada harapan sembuh dari mahnya. Nah, berarti apa? Boleh diganti dengan fidyah. Tapi kalau semenjak enggak, ya mah seperti apapun, ya sulitnya, beratnya, ya kalau memang ada harapan sembuh, ya saat dia sakit, ya berarti apa? Dia boleh untuk apa? Untuk tidak puasa. Ya, tapi tetap wajib digodoi. Ya, kemudian, hmm, bolehkah puasa dengan niat menggodok puasa kita? Ustaz, bagaimana kalau para nabi dulu puasa bulan Sa'ban sebulan penuh? Berarti kalau kita puasa bulan Sa'ban sebulan penuh berarti boleh atau tidak boleh? Nah, seperti tadi itu, sebetulnya tidak harus 1 bulan pun boleh ya. Puasa Sa'ban itu yang diharamkan ya itu setelah berlalu separuh awal. Berarti separuh yang kedua. Malam tanggal 16 sampai akhir itu tidak boleh apa melakukan puasa. Ya, karena Nabi mengatakan idan tasafa Sya'ban fala tasumu. Ya, kalau sudah separuh Sya'ban jangan kamu melakukan puasa. Tapi itu catatannya tidak apa haram untuk melakukan puasa kalau itu bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib boleh. Puasa kodok yang belum dilaksanakan, saatnya perempuan ada yang ditinggalkan puasanya atau laki karena sakit belum digodoi saatnya, wajib walaupun sudah separuh Sya'ban, tetap wajib godoi. Kafaroh atau puasa nadar seandainya seperti tadi saya sebutkan. Tapi kalau puasa sunnah gimana? Ah, puasa sunnah dilihat. Kalau itu ada kebiasaan, dia punya kebiasaan. Saya ini punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Ya setelah separuh ya apa? Setelah separuh Sya'ban, tetap boleh saya puasa Senin Kemis, boleh. Puasa Senin Kamis tetap boleh dia. Walaupun sudah berlalu apa separuh yang pertama dari bulan Syaban, separuh kedua tetap boleh dia puasa Senin Kamis. Karena apa? Ada kebiasaan. Oh saya biasa puasa ayam usut. Ada ayam mulbit, ada ayam usut.
Nah, itu juga boleh. Atau seandainya saya ini apa biasa apa seandainya menyambung ya. Yang kedua ya punya kebiasaan atau yuafik magobla apa atau ya yuwasil magobla nisfu Sya'ban. Kalau dia apa wasalahu qabla nisfu Sya'ban, menyambung sebelum nisfu Sya'ban. Seandainya anak puasa tanggal 16, sebelumnya saya sudah puasa. Tanggal berapa? Tanggal 15 saya puasa. 15, kemudian 16, 17, tak berhenti nih. Sampai akhir Sya'ban, boleh. Kenapa? Karena yuwasil ma qabla nisfu Sya'ban. Ini belum saya sebutkan tadi ya, mungkin ya. Nah, ini boleh. Ya, tidak harus 1 bulan. Kalau 1 bulan, apalagi. Bahkan diriwayatkan Nabi itu kalau sudah memasuki Sya'ban, eh, Nabi tidak pernah puasa 1 bulan, puasa sunnah seperti Sya'ban. Hanya Nabi juga puasa ya di bulan Sya'ban 1 bulan, ada riwayat. Artinya apa? Boleh kalau menyambung dengan apa sebelum nisfu Sya'ban. Tidak harus 1 bulan ya. Mulai tanggal, oh anak saya mulai tanggal 10 Sya'ban sudah puasa sampai akhir boleh. Kalau menyambung dengan apa sebelum nisfu Sya'ban. Kalau supir-supir truk besar, kalau supir-supir truk besar yang ngirim barang antar kota, apa bisa masuk alasan yang musafir sebelum subuh dan boleh tidak puasa? Ah, nanti di situ gini. Untuk masalah supir, pilot, ya, atau yang orang yang dikatakan mudi musafar. Mudi musafar itu apa? Orang yang selalu melakukan safar setiap harinya. Maka apa? Orang yang seperti ini, pendapat ulama mengatakan, yang muktamad, tetap wajib bagi dia untuk puasa. Kenapa? Kapan dia mau godok? Kapan dia mau godok? Mau Ramadan, mau keluar Ramadan, tetap dia apa? Safar. Terus kapan dia mau menggodok? Nah, karena itu apa? Tetap wajib bagi dia untuk apa? Puasa. Ya, tapi kalau enggak, oh saya kerjanya cuma di bulan Ramadan aja. Ya dia setiap harinya musafir. Tapi nanti ada waktu untuk menggodoi. Ya kalau memang terpenuhi syarat safarnya ya boleh. Safarnya harus mubah, safarnya apa marhalaten, perjalanan jauh, kemudian apa keluar dari batas daerahnya apa sebelum subuh. Maka ya boleh. Tapi kalau dia mudi musafar, maka hukumnya apa? Hukumnya tetap wajib bagi dia untuk puasa. Itu pendapat yang muktamad. Saat sakit dalam saat sakit dalam tapi bisa beraktivitas. Tapi harapan ada kesembuhan. Ada tapi lama. Kalau mau bayar puasa wajib, tapi kalau bayar puasa jadi lemah. Itu gimana Ustaz? Tapi sakitnya nggak bisa diprediksi, suka dada. Apa bayar kodok, bayar mut, apa nunggu sehat betul Ustaz? Nah, kalau memang dia ada harapan sembuh, ada harapan sembuh ya untuk sakitnya dia itu ada harapan untuk sembuh dia. Ya, oh ini saat ini dia tidak bisa. Kalaupun nanti setelah keluar Ramadan dia menggodoi masih lemah. Iya berarti ya Pak belum ada kewajiban. Belum apa ganti fit ya jangan. Ya kalau ada harapan sembuh masih kan. Yang menentukan itu biasanya ini ada harapan sembuh atau tidak ya dokter ya. Dokter yang sigoh yang bisa dipercaya yang mengatakan ini orang ada harapan sembuh atau enggak. Oh ini penyakit ini ya, ini saat ini dia lemah memang. Ini berapa bulan ini akan seperti ini. Tapi nanti setelah berapa bulan dia akan sehat seperti semula. Ya berarti apa? Enggak boleh diganti dengan fidyah. Tetap dia boleh untuk tidak puasa saat itu, tapi dia nanti apa? Wajib digodoi puasa yang dia tinggalkan. Kemudian apakah bayar fidyah bisa dengan makanan yang ada di rumah kita, nasi atau fidyah ini harus berupa bahan makanan pokok yang masih mentah. Ya, bahan makanan pokok biji-bijian itu ya beras, gandum ya itu harus berupa tidak boleh kalau sudah dimasak kemudian dikasihkan tidak boleh. Ya, berupa bahan makanan pokok. Kemudian utang puasa yang belum lunas di tahun sebelumnya, kemudian sampai datang bulan Ramadan, terus bagaimana Ustaz? Nah, ini nanti ketika dia terlambat untuk menggoloi puasa yang tahun lalu, maka apa? Kalau tidak ada udur dalam 1 tahun tadi itu tidak ada bisa dia melaksanakan golok, tapi memang ditunda-tunda. Memang kewajiban untuk bayar goloknya
tidak wajib alal for kecuali kalau dia sengaja untuk tidak puasa, tidak ada udur. Oh ini kenapa tidak puasa tahun lalu? Karena sakit, karena head, karena nifas. Ini berarti udur. Kalau dia seandainya karena tidak ada alasan apapun dia tidak puasa, ya dia tidak puasa, tidak ada alasan apapun, maka dia wajib menggodoknya fauron, tak boleh ditunda. Setelah 1 Syawal tanggal 2-nya wajib digodok. Kenapa? Karena dia membatalkan puasanya tanpa udur. Wajib fauron, wajib segera. Tapi kalau karena udur, biasanya kan karena udur sakit atau haid atau nifas atau karena yang lain musafir seandainya, berarti dia boleh untuk tidak puasa. Digodoknya apa? Boleh. Tidak harus alal fard. Tidak harus bulan Syawal langsung digodoi. Tidak. Kapan dia bisa menggodoi, ya digodoi. Tapi waktu untuk menggodoinya sampai Ramadan akan datang. Kalau sampai Ramadan akan datang belum digodoi puasanya, ya padahal ada waktu untuk menggodoinya, maka dia tetap wajib menggodoi. Ya tetap ya, ini hati-hati ya, tetap wajib menggodoi ditambah bayar denda. Berarti ada tambahan. Nah, hati-hati, kadang orang memahaminya dianggap ndak udah cukup denda tok, ndak wajib godok. Enggak. Godok tetap dan apa ditambahi denda. Kalau 1 tahun ya terlambatnya berarti wajib 1 harinya 1 mud. Jadi tetap wajib godok. Oh Ramadan dia puasa Ramadan kan? Karena sudah masuk Ramadan akan datang puasa Ramadan. Setelah keluar Ramadan dia puasa yang tahun lalu 2 tahun sebelumnya dia tetap wajib digodoi puasanya ditambahi wajib bayar denda. Dendanya 1 harinya 1 mud. Oh ini berapa puasanya 5 hari berarti 5 mud. Tapi kalau tidak dibayar sampai ya, oh tahun 2020 dia tidak puasa apa tidak puasa Ramadan 5 hari. Ada waktu untuk menggodoi, ditunda-tunda sampai 5 tahun dari godoi. Ditunda-tunda sampai 5 tahun. Berarti 1 harinya ya dia wajib bayar denda per tahunnya itu berapa? Sampai 1 mud. Per tahunnya 1 mud. Berarti 5 tahun, 5 mud per harinya. 5 kan tidak dari 5 hari. Berarti 5 kali 5. Berarti 25 mud dia wajib bayar dendanya. Kodoknya tetap saat lima hari itu. Kodoknya bukan berarti oh 5 kali 5. Enggak. Tetap 5 hari wajib digodoi dan dibayarkan dendanya juga karena sudah 5 tahun. Berarti ya takarur bitakarus ini. Berarti dia wajib karena 5 hari. Iya berarti 5 hari 1 harinya 5 mud. Berarti kalau apa 5 hari ya berarti 25 mud. Itu yang wajib apa dibayar. Ya, Mas. Ini waktunya jam 9 lebih nih ya. Insya Allah sudah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas rukun dan yang membatalkan puasa. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Tapi kalau per tahunnya lupa berapa jumlahnya itu bagaimana? Nah, kalau lupa per tahunnya maksudnya apa ini? Puas, nggak puasa. Puasa yang ditinggalkan dia lupa. Iya. Ya berarti ihtiyat. Dia wajib ihtiyat. Kira-kira tidak lebih dari itu. Jadi harus ya, perkiraan yang paling jauh. Ya, kalau 5 hari mungkin, 6 hari ya mungkin, 10 hari oh enggak sampai 10 hari. Ya berarti 9 ya mungkin. Di situ perkiraan paling jauh. Kalau 10 hari enggak mungkin ya berarti perkiraan paling jauh. Diambil ihtiyat. Ya, ya udah. Ya, ya akhir wallahu alam. Al-Fatihah.